Di dalam toilet seorang diri, Hyunjin berpikir mau sejauh apapun Garam menyiksanya, dirinya tidak bisa membiarkan foto bugilnya sampai tersebar luas. Hyunjin berpikir dirinya harus menghentikan Garam melakukan tindakannya itu, entah mau bagaimanapun caranya, terutama karena ayah barunya itu adalah Lee Myung-jeon. Hyunjin merasa dirinya juga tidak bisa melaporkan ini pada orang tuanya, karena mungkin saja masalahnya bukannya selesai, tetapi malah jadi lebih parah. Hyunjin yang kesal sampai memukul pembatas toilet sembari berkata, memangnya apa yang bisa dirinya lakukan pada wanita psikopat itu? Hyunjin merasa ini sudah keterlaluan, karena Lee Myung-jeon mengirim wanita itu untuk menyiksa dirinya sampai separah ini. Hyunjin berpikir bukan dirinya yang membunuh anaknya itu, karena orang yang seharusnya ditargetkan adalah Mo Yenjin yang menyiksanya lebih parah. Selain itu, bukankah Lee Myung-jeon juga harusnya mengincar para jalang seperti Kang Ayon yang kembali ke Busan atau Bae Doa yang dipindahkan ke Gwangju? Terlebih lagi, orang yang menjadi dalang di balik semua insiden pembulian, yaitu Cha So-hyun, seharusnya dia yang menjadi target utamanya karena dia baru saja kembali dari luar negeri. Hyunjin berpikir, kenapa dari keempat orang yang menyiksa Yena lebih parah dari dirinya, kenapa dirinya yang harus mendapatkan giliran pertamanya? Hyunjin tidak bisa menerima itu semua begitu saja, karena dirinya tidak melakukan apapun yang cukup jahat sampai layak untuk mendapatkan semua penghinaan ini. Namun tak lama, beberapa siswi masuk sembari menanyakan kenapa Yeon Garam terlihat sangat menakutkan. Siswi rambut hitam menanyakan bagaimana bisa seorang psikopat masuk ke sekolah mereka, tapi rambut coklat mengatakan tidak pernah ada yang namanya kedamaian di sekolah ini. Rambut hitam mengatakan sekolah mereka seolah-olah telah dikutuk oleh seseorang karena banyak sekali orang gila yang masuk kemari. Rambut hitam berkata meskipun dia melihat Hyunjin suka sekali membuli orang lain, tapi cewek psikopat itu jauh lebih gila daripada Hyunjin. Rambut coklat mengatakan meskipun begitu, Garam tetaplah pernah menjadi krusnya, dan rambut hitam menanyakan apakah dia ini sudah ikutan tidak waras. Rambut coklat menanyakan kenapa tidak boleh, dan bukankah Garam itu memang terlihat sangat cantik, tapi rambut hitam tidak bisa mengelak. Namun jika dipikirkan lagi, rambut hitam merasa tidak ada yang membenci Yeon Garam, meskipun dia suka mengajar dan mempermalukan Hyunjin. Rambut coklat tentunya setuju karena meskipun Garam itu sangat menakutkan, tapi tidak ada satupun dari mereka yang membencinya. Rambut hitam mengatakan meskipun Hyunjin mendapatkan ganjarannya, tetapi kenapa Garam sampai mengganggu seseorang seperti ketua kelas? Rambut hitam menanyakan memangnya kesalahan apa yang dilakukan oleh ketua kelas sampai mengganggunya ketika sedang berusaha untuk belajar. Para siswi itu berpikir seharusnya Garam dan ketua kelas itu menjadi teman akrab saja, karena mereka berdua itu sama-sama cantik. Akan tetapi, Hyunjin yang sudah muak mendengarnya langsung keluar sambil berkata, kenapa dia kasihan kepada ketua kelas mereka, padahal mereka tidak mengenalnya sama sekali. Hyunjin mengatakan mereka ini banyak bacot dan tidak tahu apa-apa, bahkan orang yang disebut ketua kelas itu lebih parah dibandingkan dirinya. Hyunjin mengatakan jika Yejin adalah orang yang menyuruh Yena untuk memakan rokok, bahkan menjaga agar Sehe dan Jejin tetap berada di jalan yang sama. Hyunjin mengatakan kalau dia tidak percaya, tanyakan saja itu pada pecundang Jien, bahkan ide untuk menuntun Hyena seperti anjing juga adalah idenya Moon Yejin. Hyunjin yang sangat kesal tentunya menanyakan, memangnya sejauh apa dirinya memperlakukan Hyena sampai dirinya mendapatkan perlakuan seperti ini. Setelah menyampaikan keluh kesahnya, atau bisa dibilang mulut embernya bocor, Hyunjin langsung berlari menjauh dari mereka. Mendengar pernyataan dari Hyunjin yang penuh dengan keputusasaan, kedua siswi itu tentunya hanya bisa berkata ini sungguh sulit dipercaya. Berpindah ke sisi Moon Yejin, saat ini dia telah menyelesaikan persiapannya untuk menjebak Garam ke dalam ruangan Sain ketika cempikat telah tiba. Yejin berencana untuk mengunci pintu dan menghajar Garam di sana, sekaligus juga untuk menyiksanya sampai memberikan informasi. Yejin juga berencana untuk mengambil foto bugilnya agar dirinya bisa mengendalikannya dan membuatnya menjadi agen ganda yang tidak bisa melawannya. Dengan semua rencana itu, dirinya yakin bisa mengubur masa lalunya sebaik mungkin agar tidak terkuak dan menghilang bagaikan angin lewat. Namun ketika masuk ke dalam ruangan kelas, tampaknya banyak sekali wanita yang sedang bergosip dan beberapa siswi lainnya sangat terkejut dengan kemunculan ketua kelas.
Yejin tentunya sadar jika ada sesuatu yang tidak beres dengan suasananya, tapi dirinya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun bersamaan dengan itu, Yejin mendengarkan gosip yang sedang hangat diperbincangkan oleh semua orang ketika dirinya sedang pergi keluar. Gosip itu tidak lain adalah tentang ketua kelas yang hanya berpura-pura menjadi siswi teladan, tapi matanya yang sangat tajam itu terasa sangat aneh. Rambut hitam terus-menerus membicarakan tentang ketua kelas yang berbohong pada mereka, tapi rambut coklat mencoba untuk menghentikannya. Rambut coklat mengatakan jika ketua kelas sedang berada di belakangnya, dan itu membuat si rambut hitam sangat terkejut. Namun tetap saja, orang yang sangat terkejut adalah ketua kelas itu sendiri, yang identitasnya sebagai siswi nakal sudah terbongkar dan dijadikan sebagai bahan gosip. Yejin yang mencoba untuk tenang tentunya menanyakan kenapa mereka semua berhenti mengobrol, padahal dirinya hanya sedang penasaran saja. Yejin ingin agar mereka memberitahu apa yang sedang mereka bicarakan di belakangnya, tapi para siswi itu sudah ketakutan terlebih dulu. Namun karena topengnya sudah terbongkar, Yejin tanpa ragu-ragu langsung berkata, "Dasar kalian bajingan semua, kenapa kalian membicarakan dirinya di belakang?" Melihat dari reaksi semua orang, Yejin yakin semuanya sudah terlambat untuk meyakinkan mereka, jadi pasti ada seseorang yang telah membocorkannya. Yejin yang sangat kesal tentunya sedang mencari seseorang yang kemungkinan sudah membocorkan soal identitas dirinya yang sebenarnya. Yejin berpikir apakah itu adalah Yun Garam, tapi tidak mungkin para siswi di sini akan percaya pada seseorang yang sewaktu SMP saja tidak berada di sini. Yang lebih penting lagi, Garam tidak akan mengakhiri permainan dirinya hanya dengan melakukan gosip murahan seperti ini. Yang artinya, hanya ada satu orang yang tidak terima dengan situasinya saat ini dan mengajaknya untuk ikut masuk ke jurang bersama dengannya. Yejin yang sangat marah sudah bisa menebak jika Yunjin pastilah dalang di balik semua gosip ini dan membuat penyamarannya harus rusak dengan cara paling memalukan. Beberapa saat kemudian, Yunjin disiksa oleh Yejin, bahkan Yunjin saja tidak bisa melawan tendangan Yejin yang sangat kuat. Yejin mengatakan bukankah dirinya sudah bilang padanya, kalau dia sampai membawanya ke dalam masalah, dirinya pasti akan menghabisinya. Namun daripada melibatkannya dalam masalahnya, dia malah menyebarkan luas semua rahasianya pada semua orang yang berada di kelas. Sembari menginjak-injak Yunjin, Yejin mengatakan kenapa dia malah menjadi kompor dan membuat situasinya menjadi sangat rumit untuknya. Yejin memberitahu jika dirinya akan segera mengatasi Yon Garam, dan setelah dirinya selesai berurusan dengannya, dia akan jadi target selanjutnya. Yejin tentunya mengakhiri penyiksaan pada Yunjin dengan memberikan tendangan menyakitkan yang dapat mengenai perutnya. Yejin yang masih marah tentunya berpikir jika semua ini adalah salahnya Yon Garam karena membuat situasinya menjadi serumit ini. Kalau bukan karena wanita itu, dirinya sampai sekarang akan hidup dengan tenang dan tidak akan mendapatkan gangguan apapun. Sore harinya sebelum pulang, Yejin mengajak Garam untuk melakukan piket di ruangan Sain, tapi Garam sendiri tampaknya sudah tahu maksudnya. Garam menanyakan apakah mereka akan bermain-main di ruangan Sain, tapi Yejin mengatakan bukankah dirinya sudah bilang jika mereka akan piket saja. Garam mengatakan ini sungguh sangat aneh, karena dirinya tidak mendengar dari guru jika akan ada jadwal piket di ruangan Sain. Yejin mengatakan memangnya siapa juga yang mau menjelaskan semuanya pada orang gila seperti dia, jadi sebaiknya dia diam saja dan ikuti dirinya. Namun melihat gerak-geriknya saja, Garam sudah tahu kalau Yejin berniat untuk bermain-main dengannya di tempat sepi. Setelah masuk ke dalam ruangan Sain, Garam mengatakan jika ruangan ini sungguh tidak asing, karena tempatnya cukup mirip dengan tempat tinggalnya dulu. Namun ketika Garam sedang sibuk melihat ruangan lab, Yejin mulai mengunci pintu labnya. Garam yang berpura-pura polos dan tidak mengetahui apapun menanyakan, memangnya apa yang akan mereka lakukan mulai dari sekarang. Yejin mengatakan agar Garam mengambil keranjang berwarna hijau itu yang berada di bawah meja dan bawakan itu padanya. Yejin memberitahu jika dirinya akan merapikan bahan-bahan kimianya di rak terlebih dulu sebelum menempatkannya, dan Garam hanya mengiyakan. Ketika melihat ke salah satu rak yang berada di lemari, tampaknya Yejin sudah menyiapkan sebuah botol kimia untuk memberikan serangan pada Garam. Garam yang sudah sampai kemudian menanyakan di mana seharusnya dirinya menaruh keranjang ini, karena tampaknya tidak ada tempatnya.
Namun dikala Garam sedang disibukkan dengan memegangi keranjang yang berat, Yejin tentunya langsung bersiap untuk memberikan siraman pada Garam menggunakan cairan kimia tersebut. Namun untungnya, Garam masih bisa menghindari siraman Yejin dengan cukup mudah, meskipun dia juga harus sembari mengangkat keranjang beratnya itu. Akan tetapi, hal tersebut dimanfaatkan oleh Yejin untuk menyerang Garam yang tanpa perlindungan sama sekali, namun sepertinya Garam masih sempat untuk melakukan pertahanan. Yejin mengatakan dirinya mengira dia hanya akan menghindari cairan kimianya saja, tapi rupanya dia masih sempat untuk melakukan pertahanan. Yejin mengatakan dirinya memang sengaja membuatnya memegangi keranjang itu untuk menjaga kewaspadaannya, tapi rupanya dia masih cukup terampil. Garam sendiri meskipun tidak bisa merasakan rasa sakit, tapi tetap saja Garam itu tidak kebal dan masih bisa menerima dampak dari tendangan Yejin. Yejin mengatakan ini malah bagus, karena dirinya sudah bosan jika membuatnya berakhir terlalu cepat, jadi ini adalah kesempatan yang langka. Yejin mengatakan kalau begitu majulah kemari di Kusialan, karena hari ini mereka akan bersenang-senang tanpa adanya satu orang pun yang mengganggu. Mendengar perkataan tersebut, tentunya membuat Garam menjadi tertawa karena akhirnya dia sudah menunjukkan maksudnya. Yejin menanyakan apa yang sedang dia lakukan, apakah dia sudah jadi tidak waras, dan Garam menanyakan apakah dia tidak sadar. Garam mengatakan karena akhirnya ketua kelas mau bermain-main dengannya, bagaimana bisa dirinya tidak bisa menahan tawanya. Garam mengatakan karena akhirnya ketua kelas mau memperhatikan dirinya, jadi Garam merasa ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Melihat dari tatapannya berserta dengan kuda-kudanya, Yejin berpikir apakah cewek ini adalah seorang pemain boxer. Kalau dipikir-pikir saat hari pertama sekolah, Garam menumbangkan Eunjun hanya dengan sekali pukulan, yang sudah pasti jika dia adalah seorang pemain boxing. Yejin tidak tahu seberapa hebat Garam dalam melakukan hal ini, tapi jika dia tidak bisa menahan tendangannya, sebagai seorang mantan petarung, dirinya yakin memiliki kemenangan mutlak. Yejin menanyakan kenapa dia tidak maju duluan, padahal dirinya sudah bilang agar dia menyerangnya terlebih dulu. Yejin menanyakan bukankah dia baru saja mengatakan kalau dia sangat senang bisa bermain-main dengannya, tapi kenapa sekarang dia hanya berdiam diri di sana seperti patung. Sambil mendekat ke arah Garam, Yejin mengatakan kalau dia tidak mau maju duluan, maka dirinya yang akan menyerang terlebih dulu. Seketika itu, Yejin mengeluarkan teknik tendangan berputar taekwondonya ke arah kepala Garam, tapi Garam masih bisa menghindari tendangan tersebut. Akan tetapi, Yejin tidak hanya mengeluarkan tendangan memutarnya sekali, karena sekarang dia langsung memberikan serangan lanjutannya. Alasan kenapa Moon Yejin dipanggil sebagai seorang monster adalah karena kecepatannya dalam menendang sangatlah luar biasa, dan dengan kekuatan penuhnya, tendangan Yejin bisa melebihi 130 kali tendangan per menit. Dengan momentum sudut berbanding lurus, dengan kaki panjangnya dan kecepatannya, serta kakinya yang ramping dan terus berotasi, akan menghasilkan kekuatan yang dahsyat. Kekuatan utama Moon Yejin ada pada tendangannya yang sangat kuat, yang bahkan bisa terasa sampai ke tulang-tulang lawannya, dan membuatnya kewalahan menahannya. Selain itu, Moon Yejin juga sudah sangat terbiasa dengan gerakan kakinya, yang membuatnya bisa mempersempit pergerakan lawan, agar kesulitan untuk menghindari serangannya. Dalam hal fisik, Moon Yejin tidak bisa dibandingkan dengan kakaknya Yunjin, tapi jika berbicara soal teknik, itu pasti akan menjadi cerita yang berbeda. Yejin menanyakan bagaimana rasanya tendangannya ini, apakah dia kesulitan untuk berpikir akan menang melawannya. Yejin menanyakan jika Garam tidak sangat imut sekali ketika mencoba menahan serangannya, tetapi tidak bisa memberikan serangan balik sama sekali. Tapi dalam pikirannya, Yejin merasa ini sangat aneh padahal dirinya terus memancingnya, tapi reaksi Garam terhadap tendangannya tidak buruk. Yejin sadar jika selama ini dirinya masih belum berhasil memberikan satupun tendangan yang melayang dengan efektif padanya. Jika diteruskan seperti ini, Yejin merasa dirinya yang akan dirugikan dalam hal stamina, jadi dirinya berpikir untuk menggabungkan tendangannya beserta dengan pukulannya. Akan tetapi, Garam mengatakan sepertinya ketua kelas sangatlah bodoh, karena sudah berhenti sampai di sini saja. Garam menanyakan memangnya siapa yang akan berhenti menyerang, setelah tidak peduli dengan orang lain, tapi Yejin menanyakan apa maksudnya.
Garam mengatakan dirinya tahu apa yang sedang dipikirkan oleh ketua kelas. Bukankah dia merasa jika tendangannya tidak sesuai dengan harapannya, dan dia mulai ketakutan untuk menyerang. Yejin mengatakan apa yang barusan dia bilang tadi, tapi seketika itu Garam melancarkan pukulannya yang sangat cepat, seperti sebuah tembakan yang menjebol tembok. Yejin yang sangat terkejut berpikir pukulan apa itu barusan, apakah wanita ini baru saja melakukan pukulan mengarah tepat ke arah wajahnya. Garam tentunya mendekati Yejin sambil berkata, "Ho ho ho, sepertinya tebakanku ini sangat benar karena ketua kelas sangat ketakutan." Garam mengatakan karena ketua kelas sudah tidak tertarik untuk melakukan serangan, maka bukankah sekarang adalah gilirannya untuk menyerang balik. Seketika itu, Garam melancarkan pukulannya ke arah kepala Yejin dengan sangat kuat, tetapi sepertinya Yejin masih bisa menghindari serangan tersebut. Namun yang lebih mengejutkan daripada pukulannya Garam barusan adalah sebuah hembusan angin yang sangat kencang yang berhasil diciptakan dari pukulannya barusan. Yejin yang merasakannya tentunya berpikir, apa-apaan pukulan barusan itu? Apakah memang pukulan seperti itu bisa dibuat oleh seorang wanita? Terlebih lagi, hembusan angin yang dibuat oleh Garam bahkan bisa menggoyangkan keranjang di dalam lemari. Yejin kemudian melangkah mundur karena dirinya merasa jika Garam adalah seseorang yang lebih berbahaya daripada perkiraannya. Yejin berpikir untuk mengamati pergerakan Garam terlebih dulu, tapi Garam menanyakan memangnya ketua kelas ini sedang melihat kemana. Garam yang tiba-tiba muncul di samping Yejin mengatakan jika ini barulah permulaan, karena rasanya tidak akan menyenangkan jika ketua kelas akan kalah dalam sekali pukulan. Garam kemudian memberikan pukulannya pada Yejin, namun meskipun Yejin bisa menahannya, tetapi pukulan Garam terlalu kuat hingga membuatnya harus terbang. Pukulan Garam yang terlalu kuat membuat Yejin harus menabrak lemari dengan sangat keras, hingga membuat Yejin harus batu-batu. Meskipun tekniknya Yejin sangatlah menakutkan, akan tetapi menurut Sekretaris Beck, Yejin masihlah seorang manusia biasa. Ketika Yejin dihadapkan dengan kekuatan fisik spesial seperti seorang superhuman, teknik Yejin akan terasa sia-sia saja. Garam mengatakan meskipun dirinya sudah memberikan peringatan pada ketua kelas, tapi sungguh luar biasa jika ketua kelas masih sanggup untuk menahan pukulannya. Garam tidak menyangka jika ketua kelas akan memberikan tendangannya pada tangannya juga untuk mengurangi dampaknya, jadi dirinya akan menarik julukannya sebagai anak bodoh. Yejin yang sehabis terkena pukulan Garam tentunya berpikir, ini sungguh sangat sial, kenapa pukulan Garam jauh lebih kuat meskipun sudah dirinya tahan. Bukan hanya soal kekuatan pukulannya saja, tetapi langkah kaki Garam sebelum serangan keduanya sangatlah cepat, dan dirinya tidak bisa mengimbanginya. Meskipun matanya memang melihatnya dengan jelas, tapi dirinya kehilangan jejak pergerakannya, seolah-olah dia baru saja melakukan teleportasi. Yejin sampai sekarang terus berpikir, memangnya siapa wanita ini yang bahkan dirinya tidak pernah tahu jika ada seorang atlet tinju wanita seperti ini. Garam kemudian menanyakan kenapa ketua kelas terus melamun, apakah dia sekarang berpikir sudah terpojok dan tidak bisa melakukan perlawanan balik. Garam menanyakan kenapa dia malah memilih tempat seperti ini untuk bertarung, padahal tempat ini akan sangat merugikan bagi seorang taekwondo yang ahli dalam pertarungan jarak. Garam mengatakan mungkin sebaiknya dirinya memanggil ketua kelas sebagai orang tolol karena memilih tempat bermain seperti ini yang tidak menguntungkannya. Yejin berpikir ini sungguh sangat sial karena dirinya terlalu meremehkannya, dan apakah rumor soal Garam yang menghajar gengnya Jinwo seorang diri itu benar adanya. Yejin rasa dirinya harus kembali tenang terlebih dulu karena dirinya sekarang sedang dalam berada posisi bertahan dan kurang dalam keuntungan. Yejin berpikir agar dirinya mencari celah terlebih dulu dan tidak termakan omongannya yang katanya dirinya sudah terpojok. Karena ada barang di sisi kanan dan kirinya, jalur serangan Garam juga pasti akan terbatas, jadi satu-satunya jalur yang bisa dia gunakan hanyalah jalur lurus. Saat variabel berkurang, reaksi terhadap serangan akan jadi lebih mudah, asalkan Garam tidak menyerangnya dari blind spot miliknya lagi, dirinya pasti masih bisa bertahan. Melihat Garam yang mencoba untuk menggerakkan tangan kirinya, Yejin dengan cepat memberikan tendangannya terlebih dulu dan membuat pukulan Garam tidak sampai padanya. Karena Yejin berhasil mendaratkan serangan pada Garam terlebih dulu, Garam sekarang harus tergolong mundur cukup jauh darinya. Yejin yang melihat jika jarak mereka cukup jauh lagi, tentunya berpikir jika dirinya sudah mengamankan jaraknya.
Karena panjang kakinya dan tangannya Garam cukup jauh, maka sekarang dirinya sudah kembali pada posisi yang menguntungkan. Yejin yang sudah mendapatkan kepercayaan diri akan kemenangannya, tentunya semakin percaya diri untuk menjaga jarak dan mencari kesempatan untuk menyerang Garam. Melihat Garam yang ragu-ragu, Yejin tentunya memberikan tendangannya lagi padanya, karena jarak antara mereka berdua masih belum bisa digapai oleh Garam. Yejin tentunya sangat senang melihat wajah Garam yang sangat kesal, karena jarak serangan mereka sangat berbeda dan dia tidak bisa melakukan apapun. Yejin yakin jika Garam juga tidak bisa mendorong meja yang beratnya 80 kg, karena itu akan membuatnya jadi kalah KO darinya. Selain itu juga, jika Garam melompat ke atas meja, dirinya akan dengan senang hati menjatuhkannya dengan spinning hop kick untuk menjatuhkannya. Entah mau bagaimanapun Garam mencari cara untuk mengatasi jarak mereka, dirinya yang akan terlebih dulu menyerangnya. Dengan situasi seperti itu, Yejin sangat yakin jika kemenangannya pasti adalah 100% dan dirinya akan menghancurkan Garam secara perlahan. Akan tetapi, berbeda dengan harapan atau pikiran Yejin, Garam yang sudah sangat kesal mendobrak kursi beserta dengan meja lab untuk mendapatkan kesempatan memukuli Yejin. Yejin yang kepanikan tentunya lebih kebingungan karena Garam bisa mengangkat meja tersebut dan sekarang dia malah sudah bersiap untuk memukulnya. Garam yang sudah sangat kesal tentunya memberikan pukulan kuatnya pada Yejin, dan Yejin yang bertahan tampaknya harus diterbangkan sampai ke langit. Melihat dari wajahnya saja, Garam tampaknya terlihat sangat kesal pada Yejin karena orang itu berusaha untuk memojokkannya seperti orang bodoh. Garam mengatakan dasar idiot bodoh, apakah dia berpikir bisa memamerkan kaki panjangnya itu padanya, padahal dirinya tadi hanya ingin bermain-main dengannya saja. Garam mengatakan sepertinya sudah cukup untuk sesi pamernya, karena dirinya kali ini tidak akan bermain-main seperti itu lagi padanya. Garam mengatakan agar ketua kelas menaikkan kewaspadaannya, karena seharusnya dia sendiri bisa merasakannya setelah terkena pukulannya barusan. Garam memberitahu seharusnya ketua kelas sadar, jika dia sampai terkena serangan telak darinya, dia mungkin akan mati terlebih dulu sebelum mendapatkan pertolongan. Mendengar ancaman tersebut, Yejin tentunya sadar jika omongan Garam barusan itu bukan hanya sekedar bualan semata, karena jika tinjunya sampai mengenai dirinya, sudah pasti dirinya akan mati. Yejin berpikir dirinya harus segera kabur dari sini, karena tidak mungkin dirinya bisa menghadapi seekor monster seorang diri. Namun baru saja ingin keluar, Garam menarik rambut Yejin dengan sangat keras dan melemparkannya ke salah satu lemari. Garam mengatakan siapa yang pamer, siapa yang kabur duluan, padahal dia sudah berjanji akan bermain-main bersama dengannya, tapi kenapa ketua kelas malah mencoba untuk kabur? Garam ingin agar ketua kelas melihatnya baik-baik, karena dirinya akan menunjukkan sesuatu yang sangat menyenangkan untuk mereka berdua. Hanya dengan menggunakan tangan kosongnya saja, Garam bisa membuat kunci pintunya patah, yang artinya Yejin tidak akan bisa kabur dari ruangan yang dia kunci sendiri. Yejin yang sangat terkejut tentunya hanya bisa berpikir, bagaimana bisa seorang wanita menghancurkan gagang kuncinya hanya dengan menggunakan tangan kosong. Garam mengatakan inilah kejutan yang dirinya berikan padanya, jadi ketua kelas tidak perlu khawatir lagi. Garam mengatakan karena sekarang tidak ada satupun dari mereka yang bisa keluar dari ruangan ini, jadi bukankah masalahnya sekarang sudah beres? Garam menanyakan, apakah sekarang ketua kelas akan melanjutkan permainannya bersama dengannya dan menghabiskan waktu mereka berdua sampai akrab? Tak dapat dipungkiri, wajah Yejin saat ini terlihat sangat ketakutan, karena dia akan berada di dalam ruangan ini bersama dengan cewek psikopat gila ini seharian.